Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Aunul Abid, ahadul mushtarikin fi musabaqati qiraatil kutub allati ansha'atha CSS Mora Win Wali Songo. Wa ana wafidun min lajnati tatawuril ma'had wad diniyah li Jawa Syarqiyah. Wa hadzal kitab farigun an ayyi tarjamah wa an ayyi syakl. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Adapun ini ialah satu fasal fir riba di dalam menjelaskan hukum-hukumnya riba. Adapun kalimat riba itu bi alifin menggunakan alif maqsuratin yang dibaca pendek. Dalam artian tidak menggunakan alif mamdudah sehingga tidak dibaca faslun fir ribai tapi faslun fir riba. Adapun riba lugatan secara bahasa, secara etimologi itu az-ziyadatu maknanya tambahan. Wa syar'an adapun secara terminologi itu muqabalatu iwadin, yakni saling tukar menukar komoditi bi akhara dengan komoditi yang lain. Majhulit tamasuli yang tidak diketahui kesetaraannya fi mi'yar syar'i dalam takaran syariat. Mi'yar syar'i di sini yakni kita menimbang pada sesuatu barang yang biasa ditimbang dan kita menakar pada sesuatu yang biasa ditakar. Kita mengukur pada barang yang biasanya diukur dan kita menghitung pada sesuatu yang biasanya dihitung. Seperti kalau kita semisal jual beli kurma itu di Arab, di tanah Hijaz itu biasanya adatnya kita menggunakan takaran, tidak menggunakan timbangan. Semisal 1 so' atau berapa mud. Nah, maka itu yang menjadi mi'yarus syara', bukan adat yang biasa dipakai oleh satu negara. Namun di sana ada khilaf, yakni beberapa ulama Syafi'iyah itu memperbolehkan dengan mengiktibar adanya adat. Jadi kalau misal di Indonesia kurma itu dijual dengan harga sekilo, maka mi'yarus syara'nya bukan 1 mud atau 1 so', bukan takaran tapi timbangan juga, kiloan. Halatul aqdi tidak diketahui ketika tingkah akad au ma'a ta'khirin atau adanya tempo fil iwadaini dalam menyerahkan kedua komoditi au ahadhima atau salah satu dari dua komoditi tersebut. Ta'rif ini mencakup seluruh model-model atau macam-macam riba. Karena secara garis besar riba terbagi menjadi dua. Ada kalanya riba qarat, ada kalanya riba ba'. Riba qarat itu ishtiratu ziyada fi qada'i ad-duyun. Jadi kalau semisal saya memberikan piutang 30.000, kemudian saya mensyaratkan adanya pengembalian 40.000, maka ini dihukumi sebagai riba qarat. Namun ada juga riba ba'. Riba ba' ini terbagi menjadi 3, ada kalanya riba fadl, ada kalanya riba yad, dan ada kalanya riba nasi'ah. Dan 3 riba ini tercakup dalam satu takrif yang dipaparkan oleh musannif Fathul Qari. War riba haramun, adapun riba hukumnya haram. Seperti yang telah dijelaskan dalam nas Quran, semisal dalam surah Ali Imran ayat 130, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba at'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan juga ada salah satu hadis Nabi yang menas keharaman riba, yakni dirhamu riba alladzi ya'kuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lam ashaddu min 36 zaniyatan. 1 dirham riba saja yang dimakan oleh seseorang dan dia tahu bahwa asal usul dirham tersebut berasal dari transaksi riba, maka itu lebih besar dosanya ketimbang kita melakukan 36 kali zina. Namun Syekh Labib Najib mengatakan bahwa dalam isnad hadis tersebut adanya kedhaifan, sehingga para ulama memposisikan riba sebagai dosa besar nomor 4 dari golongan dosa besar yang lain. Yang pertama ada syirik, yang kedua ada membunuh, yang ketiga zina, yang keempat riba. Dalam posisi dosa-dosa besar yang dipaparkan oleh ulama. Wa innama yakunu, dan sungguh ada apa riba fi dzahabi dalam jual beli emas, wal fiddati dan juga dalam transaksi perak, wa fil mat'umati dan juga dalam transaksi makanan-makanan. Wahia adapun yang dimaksud dari maktumat ialah ma sesuatu yuqsadu yang dituju ghaliban secara kebiasaannya lit-ta'mi untuk dimakan. Baik makanan tersebut iqtiyatan sebagai makanan pokok
au tafakkuhan atau sebagai lauk pauk, au tadawiyan atau sebagai obat-obatan. Wala yajri dan tidak berlaku apa riba hukumnya riba fi ghairi dzalika di dalam selain komoditi-komoditi tersebut, yakni selain emas perak ataupun mat'umat makanan. Hal ini sesuai dengan apa yang dipaparkan Nabi dalam hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasya'iru bis sya'iri wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi masalan bi masalin sawa'an bi sawa'in yadan bi yadin fa idza ikhtalafat hadhihi al asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi yadin. Rasulullah hanya menas 6 jenis komoditi riba. Namun apakah makanan yang lain semisal gandum atau beras semisal yang tidak disebutkan dalam hadis Nabi tidak tergolong barang ribawi? Ataupun juga apakah umlah ataupun mata uang yang hari ini beredar tidak masuk dalam golongan ribawi? Para ulama memaparkan bahwa ada satu kaidah fikih yang berbunyi al-hukmu yaduru ma'a illatil hukmi wujudan wa adaman. Karena illat keharaman dari emas dan perak ialah al-asman samania sebagai transaksi jual beli sebagai mata uang, maka umlah atau mata uang yang kali ini beredar baik itu rupiah, dolar ataupun real itu juga termasuk dalam komoditi ribawi. Dan karena gandum, kemudian garam, kurma itu ilatnya adalah mat'umat, maka zurrah atau jagung, rus ataupun nasi yang tidak disebutkan dalam hadis Nabi juga termasuk dalam komoditi ribawi karena ilatnya ilat mat'umat di sana. Wala yajuzu bai'udz zahabi dan tidak diperkenankan apa menjual emas di zahabi dibeli dengan emas yang lain, walal fiddatu dan juga transaksi perak kadzalika ay bil fiddati dibeli dengan perak yang lain. Karena waktu telah menunjukkan 7 menit, maka kami akhiri pembacaan kitab kami pada kesempatan hari ini. Syukran kasiran ala husni ihtimamikum ya lajnatat tahkim. Ghayatasyukur lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.